Kembali lagi di Ruang Zaki. Fenomena munculnya ChatGPT ini membuat dunia akademik mengalami sebuah revolusi yang luar biasa. Di tengah kontroversinya tentu saja kita tahu bahwa ChatGPT ini juga belum mendapatkan izin dari Kominfo soal PSE. Dan setelah itu kemudian kita melihat juga ada budaya baru dari para akademisi ataupun students yang kemudian mulai mengandalkan OpenAI ini untuk membantu segala macam riset, ujian, tugas, paper, dan lain sebagainya. Di satu sisi dia mencoba melakukan shortcut ya, mempercepat proses kita melakukan sebuah riset. Tetapi akhirnya kemudian menimbulkan budaya yang malas karena tidak ada riset yang mendalam. Riset itu kemudian dilakukan dengan begitu instan, dengan begitu cepat, yang kemudian seringkali mengabaikan proses-proses riset konvensional yang sebenarnya itu bisa menemukan satu penemuan yang otentik dan organik. Tapi kemudian ChatGPT ini memberikan satu gambaran bahwa dunia ke depan itu memang dunia yang penuh dengan upaya percepatan. Tapi kita juga harus memahami bahwa nurani yang kemudian harus dijaga dalam dunia akademik itu menjadi penting. Sehingga kemudian keilmuan itu betul-betul bisa lahir begitu genuine. Kepakaran seseorang itu bisa dibuktikan. Bukan karena dia bisa mendapatkan secara instan, tetapi dari proses yang memang memacu dia, menempa dia, membuat cara berpikir yang mature, yang dewasa itu bisa lahir kembali. Kalaupun teknologi itu hadir bukan dalam rangka mengkerdilkan fungsi utama dari orang-orang yang kemudian bergelut dalam dunia akademik, tetapi kemudian teknologi membantu memperkaya wacana dan juga menajamkan cara kita berpikir dan melakukan riset agar kemudian ada penemuan yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh publik banyak. Nah, oleh karena itu di tengah dari perkembangan ChatGPT yang kemudian mencoba untuk terus melakukan penetrasi bagi dunia akademik, ini harus mendapatkan upaya yang menyeluruh untuk bisa menyaring kira-kira di sisi mana kemudian kita bisa menggunakan OpenAI ini, aplikasi ini, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap menjaga tradisi kita dalam melakukan riset yang mendalam, yang menyeluruh, yang kemudian bisa memasuki akar-akar persoalan yang bisa menyentuh langsung kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita menunggu bagaimana kemudian negara mengatur soal ChatGPT ini, terutama bagaimana kemudian negara bisa memberikan kedudukan legal standing yang jelas bagi dunia akademik. Apakah ini diperbolehkan ataupun tidak? Karena maraknya plagiarisme, karena OpenAI ini itu semakin menunjukkan bahwa kecerdasan yang distandarisasi, yang sama, yang homogen, itu akan menimbulkan dunia akademik yang semakin tenggelam. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.